Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya. Welcome to my channel Astrofi Porang Bantul. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang tanaman porang atau porang itu apa sih? Atau perbedaan porang yang nantinya lebih dalam kita akan membahas porang itu apa. Sebelum kita membahas tentang porang adalah porang kiopo sih. Pada intinya gini, guys, kawanku semuanya, dalam hal budidaya porang itu tentunya Anda harus tahu lah, kenali dulu porang. Seakan-akan kita pada saat kita itu meminang seseorang, kenali dulu seseorang itu, kemudian Anda melakukan hal yang seperti itu. Kalau hal itu mau bisnis, ya bisnis lah. Kalau masalah minang, ya pinanglah dia. Gitu guys. Saat kita mau memulai bisnis tanaman porang, ya harus kita kenali dulu orang itu. Contoh, saat kita meminang atau melamar seseorang, harus tahu dong, harus tahu tentang si dia itu seperti apa. Kita tahu, kemudian si dia itu minta seperti apa. Budidaya porang itu ya juga kayak gitu, nah, bisnis tersebut. Bisnis porang ya, si porang itu meminta apa? Oh, minta dirabu, oh minta diperhatikan dalam hal untuk mengatasi gulma, rabuknya dan sebagainya. Itu harus semuanya terpenuhi, porang baru mau. Porang maksudnya itu bisa umurnya besar, katanya bagus, dan penyakitnya itu jarang kena penyakit. Nah, porang itu maunya seperti apa? Yang ini yang harus kita pelajari. Jangan-jangan kita itu seakan-akan hit atau gimana ya, ngehit langsung Anda tanam budidaya porang. Ya jangan gitu guys, kita kenali dulu karakternya, cirinya, dia itu seperti apa. Maka dari itu yuklah dalam tahun 2022 ini, khususnya petani Bantul, yuk kita kenali bersama cirinya bagaimana, terus maunya porang itu seperti apa, kan gitu ya. Maunya sang dia itu seperti apa, kalau dia itu mau kepada saya atau netizen atau youtuber lah, itu orang maunya harus dirabuk, ya rabuk lah. Harus diolah tanahnya, ya olah tanahnya. Orang maunya dibersihkan gulmanya, ya bersihkan gulmanya. Yaitu seperti kita meminang seseorang atau mencari pasangan. Pasangan itu maunya apa? Oh, maunya saya ditemui terus, saya di WA ini terus, saya diginikan terus. Nah, itulah. Sebelum kita bisnis porang itu kan ya seakan-akan, kalau menurut saya, menurut Asal Porang Bantul itu kan bisnis tentang perkebunan. Kalau menurut saya, perkebunan juga belum tentu harganya juga bisa naik dan turun. Itu harus Anda ketahui dulu. Tahu tanaman sono. Kalau tahu sekarang gimana? Harganya, sundul langit guys. Dulu sono itu cuma dibabati. Itu. Sekarang dibudidaya, bahkan bicaranya gede. Harga kayu sono sekarang tahun 2022 itu ya sangat muncul besar. Dulunya pada saat perkebunan jati, wah harganya mahal pada tanah semua. Sekarang tahun 2022 harga jati, gimana lagi? Kayu singon dulu sering tanam singon terus. Sekarang tahun 2022 singon harganya berapa? Karena itu investasi guys. Orang seperti itu, jangan salah. Ya, lanjut kita akan membahas tentang porang. Dulunya pada saat tahun 2021 itu Kementerian atau Ditjen Tanaman Pangan itu sudah membuat untuk mengatur komoditas porang tersebut. Jadi ya maklumlah, namanya juga komoditas baru, itu udah pemerintah itu sudah mempunyai
sudah punya aturan sendiri, mempunyai bagaimana cara kurang itu stabil dan sebagainya. Itu pemerintah sudah berusaha ini. Latar belakang yang pertama, memiliki kandungan gizi yang tinggi. Pertama, tanaman porang seperti halnya dengan tanaman umbi-umbian lain juga mengandung karbohidrat, lemak, protein, mineral, vitamin, kristal, kalsium, oksalat, alkaloid, dan serat benang. Yang kedua, karbohidrat. Ketiga, ini mempunyai kandungan kalsium oksalat yang nanti saat kita makan kalau nggak diolah itu seperti gatal itu, atau kalau dilihat itu seperti ya beda lah itu. Nah, rasanya ya itu sebentar ini saya membuka. Kemudian tanaman porang itu Amarpobalus mullari memiliki nilai ekonomi yang tinggi karena menghasilkan umbi yang mengandung glukomanan yang baik untuk kesehatan dan dapat diolah menjadi bahan pangan, zat perekat, obat-obatan, kosmetik, kertas, tekstil, dan sebagainya. Itu yang di sini ini. Ini umbi porangnya harus kita ketahui guys, saat kita mau budidaya porang itu ya secepat-cepatnya itu ya 3 tahun, jangan 1 tahun, 2 tahun nggak bisa, ya 3 tahun itu batasnya. Kalau 3 tahun itu harganya nggak bagus, Anda usul boleh, Anda protes juga boleh. Kalau 3 tahun lebih nggak ada penghasilan, ya sudah berhentikan aja. Seperti contoh kita menang seseorang, kalau itu enggak standar, masih standar persyaratannya harus soleh, solehah dianya, baik itu, ya udah jangan diteruskan. Kalau baik ya lanjutkan saja. Seperti bunga ini ya, bunga ini 3 tahun dalam panennya. Kalau kata ini 2 tahun. Kalau umbian seperti ini 1 tahun, harus kita kenali dulu panennya itu kapan. Kalau cocok langsung orang. Nah, di Indonesia ini baru bisa mendeteksi ini guys, baru Indonesia. Ya lanjut ya, kemudian ekspor porang itu nanti di Cina, Vietnam, Thailand, Pakistan, Taiwan, Hong Kong, Malaysia, dan sebagainya. Ini data di Indonesia atau perkembangan ekspor porang di Indonesia tahun 2021. Saat tahun 2021 kita mengalami penurunan guys, menurut ini Ditjen Pangan, penurunan yang sangat drastis, apalagi di tahun 2022 ini. Karena apa? Regulasi itu petani harus registrasi lahan, pabrik harus mendaftarkan GAP-nya. Oh, persyaratannya itu apa? Ya, itu harus yang harus dicapai karena itu ekspor. Lanjut ya. Ini yang maksudnya tadi ekspor produk segar porang. Ini persyaratan Permendak nomor 18 tahun 2021 tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor. Ini guys, kalau produk yang dilarang untuk ekspor ini nih, jadi ya kita harus menata kebijakan pemerintah itu harus ini bisa apa namanya harus bisa tercapai. Ada tanaman porang itu kodenya. Nah kemudian kebijakan pemerintah ini yang sedang kita gali yaitu usulan harga acuan umbi porang. Harga porang saat ini apakah sudah mencerminkan harga ideal atau masih harga euforia? Kemarin itu harga euforia guys. Ada yang kata harganya 185, 200 itu. Jadi karena itu komoditas awal ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke perbedaannya. Kemudian orang ini saya mengambil di Direktur Jenderal Tanaman Pangan. Orang itu daun lebar, ujungnya daun runcing dan berwarna hijau muda ini. Kulit batang halus berwarna belang-belang hingga
belang-belang hijau dan putih. Umbinya pada permukaan tidak ada bintil, berserat halus-halus berwarna kuningan. Pada setiap pertumbuhan cabang dan ketiak daun terdapat bibil. Maksudnya itu di dalam setiap cabang itu ada bubilnya, kataknya, ada titik indianya ya di situ. Itu namanya porang. Sedangkan iles-iles, nih daun kecil ujungnya, batangnya, umbinya itu berbeda guys. Umbinya itu warnanya putih. Kalau iles-iles itu suwak. Nah ini suwak ini agak kemerah-merahan gimana? Putih ya, agak kemerah-kemerahan itu, merahnya enggak putih tapi kemerah. Sedangkan walur itu udah berbeda lagi. Nih untuk lebih lanjutnya, nih cara membedakan umbi, porang, umbi, iles-iles, dan walur dan suwak. Ini dia, kalau porang itu nih batangnya halus, ada putih-putihnya, ini kalau dipegang itu halus, kalau dirasakan ada garis atas ke bawah. Kemudian kalau iles-iles ini warnanya berbeda, adanya warna hitam dan putih, beda lah ini. Kemudian ada walur itu kasar, kalau dipegang batangnya itu kasar. Kalau suwak itu ya, ini agak ada buntelan dalam ada hijau putih ya. Kemudian kalau dipegang itu dirasakan batangnya itu berbeda. Dan itulah perbedaannya porang, iles-iles, walur, dan suwak. Porang itu ada sejenisnya guys. Kalau zaman dulu itu ya kayak bekang ulo. Ya ini ya cukup sekian dari saya ini tentang perbedaan porang dan sejenisnya. Maka dalam hal budidaya porang, ayolah amati tanaman tersebut, karakternya gimana, cirinya bagaimana, apa yang harus saya lakukan dalam hal budidaya tersebut. Kan bibit itu kan ada bibit bibit biji spora, biji ya guys ya, bukan spora, tapi biji porang. Biji porang, yang kedua kata, yang ketiga umbi mini maksudnya. Kalau biji porang itu ya 3 tahun ke atas guys. Yang kedua kata itu 2 tahun ke atas. Nomor 3 itu umbi mini bisa 1 tahun. Maka dari itu pilihlah Anda mau tanam dari bibit apa, yaitu yang Anda lakukan dalam hal budidaya porang, dan yang Anda lakukan yaitu untuk membuat margin. Setiap benih, biji, kata, dan umbi, Anda buatlah biaya tanam per biji guys. Kalau 1 kilo biji porang itu isinya itu sampai 5.000 4.000 biji guys 1 kilonya. Maka buatlah satu itu harganya berapa bijinya itu. Anda pikir sendiri, kalau nanti 1 kilo isinya 5.000, berarti kan biaya tanamnya itu kan sampai 100 rupiah, 200 rupiah tanam itu. Kemudian ada pupuk apa yaitu di situ. Dan yang kedua kata itu sekilo ada yang 100, ada yang 150, ada yang 200, 250, tergantung Anda yang memilih. Umbi mini bisa 1 kilo itu 10, 25 biji. Ya, biaya per tanam per biji itu berapa? Ini Anda harus lakukan. Anda kalau sudah menjadi petani beneran, petani porang, bukan petani media sosial yang sering-sering dia itu mengupload harga yang tidak jelas. Itu petani media sosial, dia itu malah membuat isu tentang harga. Tapi Anda pastinya, yuk kita menjadi petani yang benar, yaitu petani porang yang tangguh. Untuk tahun 2022 ini petani yang asli itu santai saja, santai ya, seperti saya ini santai, enjoy, karena ada suatu regulasi atau kebijakan pemerintah. Ya sudah, kita apa ya, ikuti alur tersebut. Karena ini kan tanaman porang, tanaman tahunan, musiman. Ya, kalau mau cepat bisnis ya bisnislah yang cepat. Jangan mencela dulu, tapi ikuti dulu alurnya. Kan 3 tahun masanya.
dalam hal bisnis tersebut. Kalau nggak mau ya tanamlah komoditas lain. Kalau nggak mau tanam porang ya tanamlah komoditas lain, itu monggo, itu hak jenengan. Tapi kalau porang udah ada masanya, harus Anda kenali dulu karakternya, dan itulah nanti untuk kedepannya semoga ini bisa menjadi manfaat bagi Anda semua dalam hal budidaya porang, khususnya di Kabupaten Bantul ini, atau petani pemula komoditas porang. Nah, oke, cukup sekian guys, ini dari saya, ini tentang tanaman porang, tanaman porang di opoto, itu harus kita mengerti karakternya, atau apa ya, itu tadi bibit-bibitnya, jangan seakan-akan semuanya tahu dengan media sosial sana, Facebook, harganya di sini ini. Tenanglah, Anda tenang, Anda hayati dulu alurnya, Anda proses-prosesnya itu Anda lalui, insya Allah tanaman saya sekarang ini belum saya panen. Anda mau panen silahkan, kalau ini kan belum masanya panen, dan masanya bulan 6, 7, 8 itu besok saya juga mau panen porang di bulan 6, 7, dan 8. Bulan 5 ini sampai ya, sekarang ada fase-fasenya perkembangan porang, dan insya Allah besok saya akan saya sampaikan tentang fase pertumbuhan porang. Oke, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Oke.